Step into my eyes. Stare into my eyes forever. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan membahas apa itu support system. Jadi apa sih support system? Support system adalah seseorang seperti sebuah keluarga, teman, sahabat, atau rekan kerja yang selalu memberi dukungan emosional, praktis, dan sosial. Mereka ini selalu datang di saat waktu gawat atau genting dalam membantu kita mengatasi stres, meningkatkan motivasi, serta memberikan rasa aman saat menghadapi masalah. Dukungan ini bisa berupa memberikan saran, bisa mendengarkan, atau langsung bisa memberikan bantuan secara langsung. Ada beberapa komponen penting dalam support system. Yang pertama adalah dukungan emosional yang berupa empati, perhatian, dan rasa aman. Kalau menurut pengalaman saya ya teman-teman, dukungan emosional ini bisa berupa seperti pernah nih ya aku ya. Jadi waktu itu aku pernah menghadapi suatu permasalahan seperti mendapatkan masalah dalam perkuliahan, dikarenakan tidak mengerjakan tugas artikel dengan baik dan benar. Masih banyak salahnya gitu. Nah, salah satu teman aku yang ada di kelas tersebut itu langsung menghampiri aku dan menanyakan bagaimana keadaanku setelah dikritik oleh salah satu dosenku. Dia juga menawarkan agar mau mengajari aku dalam memahami materi kuliah tersebut. Nah, dari kondisi tersebut, support system ini sangat penting teman-teman dalam membantu kita menghadapi masalah apapun. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia itu memang membutuhkan manusia lain dalam menyelesaikan tugasnya atau kewajibannya. Yang kedua adalah dukungan praktis atau instrumental. Bantuan langsung seperti finansial atau tenaga. Dukungan ini tuh bisa seperti memberikan bantuan berupa uang atau tenaga dari mereka. Misal ada nih, teman-teman ya, kita ini ada rencana membeli rumah sebesar ratusan jutaan. Akan tetapi kita ini hanya punya sekitar 10 jutaan. Nah, sahabat kita yang mengetahui tersebut akhirnya menawarkan bantuan berupa 50 juta buat DP-nya gitu. Nah, kondisi itulah yang membantu kita menyelesaikan masalah kita dengan adanya support system tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah dukungan informasi, saran, atau umpan balik. Support system itu biasanya ketika kita ada dalam masalah atau kesulitan, mereka ini pasti ngasih saran atau umpan balik yang baik. Contohnya gini teman-teman, ketika kita ada masalah dalam keuangan karena gajinya hanya sangat kecil dan minta saran bagaimana enaknya biar gaji kita itu bisa tinggi. Nah, sahabat kita ini bilang mungkin kamu bisa nyari pendapatan tambahan atau penghasilan sampingan dengan buka usaha makanan, jasa les privat, dan sebagainya. Lalu bagaimana sih manfaat punya support system itu? Kalau menurut aku ya, yang pertama itu bisa mengurangi stres dan risiko depresinya. Ya benar nih teman-teman, misal kita ini ada masalah dalam pekerjaan seperti dimarahi atasan atau sebagainya. Nah, peran support system ini yang sangat baik dalam memberikan saran maupun bantuan. Karena ketika kita mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti dimarahi atasan atau yang paling parah diancam dikeluarkan dari perusahaan, itu kan ada kan ya, sampai menyakiti perasaan atau membuat takut ke kita. Kalau kita dikeluarkan nanti kita kedepannya mau jadi apa, istri anak makan apa. Nah, perasaan atau pikiran-pikiran seperti itulah yang membuat kita tuh terus overthinking sampai kalau dibiarkan itu bisa depresi berat. Dan yang paling parah itu bisa membuat kita ingin bunuh diri teman-teman. Gitu. Nah, peran support system di sini tuh sangat penting dengan memberi bantuan berupa ngasih kata-kata motivasi atau bisa memberikan rekomendasi, itu bisa memberikan rasa aman dan meminimalisir tingkat kecemasan sampai depresi kita. Yang kedua adalah bisa meningkatkan kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa sih teman-teman? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Ini mencakup kemampuan kita dalam mengelola stres, sadar akan potensi diri, bekerja produktif, dan berinteraksi sosial dengan baik. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan dapat berubah seiring waktu. Kesehatan mental ini dapat diperoleh melalui dukungan maupun kehadiran dari support system yang selalu membawa dampak positif kita. Kemudian yang ketiga adalah bisa meningkatkan rasa percaya diri kita teman-teman. Support system yang baik itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Iya nih, karena gini ya teman-teman. Saya kasih contoh dalam dunia pertemanan. Dia ini dijauhi sama teman-temannya karena dia ini terlalu bodoh, pendiam, badannya bau asem apalagi ya.
gitu dalam kelas itu, sehingga dia tuh merasa kesepian, gak punya teman. Nah, kondisi ini peran orang tua itu sebagai support system atau sahabatnya atau siapapun itu sangat penting dengan memberikan semangat anaknya untuk terus belajar lebih giat, terus membelikan obat deodoran biar anaknya tetap wangi dan bersih. Nah, kondisi inilah yang membuat anak tadi bisa kembali bersemangat dalam sekolah. Kemudian yang terakhir adalah membantu adaptasi dan mengatasi krisis. Peran support system seperti keluarga terdekat, ayah, ibu bisa memberikan solusi atas permasalahan kita. Contohnya ada nih, anak remaja mau menginjak dewasa. Dia ini sebentar lagi lulus SMA. Kemudian dia diterima di kuliah sehingga dia ini harus manajemen waktunya. Dalam kuliah PP sama kerja, nah dia ini merasa kecapean. Akhirnya dia minta saran ke orang tuanya agar tidak terlalu menguras tenaganya. Orang tuanya terus bilang, kamu bisa ngambil kelas kuliah pagi sampai siang saja. Terus kerjanya mulai maghrib sampai malam. Nanti siangnya buat istirahat. Nah, saran seperti itu bisa meningkatkan bantuan terhadap dia dalam adaptasi selama masa kuliah dan kerjanya juga, teman-teman. Lalu, bagaimana sih teman-teman ciri-ciri support system yang baik? Kalau menurut aku ya, yang pertama itu bisa mendengarkan tanpa menghakimi atau non-judgmental. Support system seperti orang tua maupun sahabat, teman dekat, atau siapapun itu, mereka itu kalau mengetahui kita telah mendapatkan masalah atau melakukan kesalahan baik itu benar maupun salah, mereka pasti cukup mendengarkan, kemudian memberikan solusi atas masalah yang telah kita perbuat, sehingga kita tuh merasa aman, tidak sungkan atau merasa takut untuk dihakimi. Yang kedua adalah bisa memberikan ruang aman untuk bercerita. Terkadang mereka yang mengalami kesulitan di masa lalu, di masa sulit mereka ini terkadang hanya membutuhkan teman cerita, sehingga mereka ini merasa lega dan mampu melanjutkan hidupnya dengan baik. Yang ketiga adalah mendukung perilaku positif, teman-teman. Aku ada nih cerita dari pengalaman aku sendiri ya. Jadi pernah aku dulu masih SMP mau ikut khataman Al-Quran di masjid pagi-pagi, sedangkan di acara tersebut itu kebanyakan bapak-bapak, teman-teman. Sehingga aku merasa minder dan takut gitu. Nanti kalau aku baca Al-Quran terus salah, nanti kan takut dikritik sama bapak-bapak. Lah, akhirnya aku nyari solusi, gimana kalau aku ajak teman aku ini ya, satu desa kebetulan, untuk ikut kegiatan tersebut. Dan ternyata dia langsung beneran mau. Nah, dari situlah aku langsung merasa percaya diri gitu, karena di acara tersebut yang anak kecil bukan hanya aku saja, ternyata temanku juga gitu. Jadi kayak temanku ini juga mendukung perilaku positif aku juga gitu, dengan cara dia ikut juga mengikuti aku untuk ikut acara khataman gitu. Dan itu bisa meningkatkan percaya diri kita gitu, teman-teman. Yang keempat adalah menghargai batasan dan perasaan. Terkadang support system itu selain memberi support, mereka juga menghargai batasan dan perasaan kita. Contoh nih ya, ada seseorang, dia ini semakin dewasa, dia banyak sekali perubahan. Seperti tiba-tiba punya pasangan dan temannya tuh tiba-tiba ngajak nongkrong di hari weekend. Dia tuh akhirnya menolak karena ada jadwal pacaran sama temannya itu. Nah, dari kondisi inilah si temennya itu akhirnya mengiyakan gitu. Oh ya sudah deh kalau gitu, kalau kamu fokus, kalau kamu lagi ada jadwal ngedate sama pacarmu, ya udah kita nanti nongkrong di lain waktu aja ya gitu. Semoga kalian langgeng ya sampai pernikahan, kata temennya tuh gitu. Nah, dari situ tuh kita bisa belajar, teman-teman, bahwasanya support system itu mereka seolah-olah sangat paham dengan kondisi kita, mulai dari keluh kesah, masalah, perasaan, sampai privasi kita gitu. Jadi mereka tuh sangat menghargai keputusan-keputusan atau batasan-batasan yang kita telah buat gitu. Kemudian contoh support system itu apa aja, teman-teman? Ya, ada banyak sebenarnya, seperti keluarga terdekat, sahabat, pasangan, komunitas hobi. Ya mungkin kalian di luar sana punya hobi touring sama teman-temannya, lah itu bisa dijadikan sebagai support system juga, rekan kerja maupun konselor profesional gitu. Setelah memahami pentingnya peran support system, Anda juga perlu menjaga hubungan baik dengan mereka, teman-teman. Karena hubungan itu bersifat timbal balik ya. Jangan sampai kalian itu hanya mengandalkan dia. Kalau kamu ada masalah kamu ke dia, terus kalau dia ada masalah kamu menjauh, jangan gitu ya. Gitu. Jadi ada hubungan timbal balik di situ. Jadi apapun yang Anda terima sebaiknya dibalas dengan perhatian dan kepedulian, meski dalam bentuk sederhana. Karena mereka juga pasti membutuhkan kita kan di masa kritis-kritis mereka. Jadi kita harus membalas semua kebaikan mereka.
Oke, sampai sini dulu ya teman-teman diskusinya. Kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Mimin bisa kembali bersemangat membuat videonya kembali. Oke, bye-bye. Terima kasih.